Lo ada nggak sih tiba-tiba orang nyamperin lu karena lu orang Manta gitu kan, diketahui anjay ada orang apa CM nih, CM Indo gitu orang Manta. Gua punya Porto sampai sekarang minus gitu. Tiba-tiba lu diseruduk gitu kan. Woi gimana nih gitu-gitu. Ada nggak sih? Kita tuh ada terus pengembangan teknologi yang kita lakukan sih. Jadi terus aktif kayak ada event-event, campaign atau program kita terus ada gitu. Jadi bukan hanya diam aja, jadi tetap ada gitu terus-terusan. Nah ini gue bahkan sampai sempet bikin apa nyari titik bottom lah, iseng aja gitu. Kalau misalkan kita mau masuk satu project, masuk suatu koin tentunya itu mungkin lebih utamakan dulu nih kita mau long term atau short term. Oke, kembali lagi di ngobrolin kripto by Gudang Kripto. Gua ngundang salah satu community manager dari koin yang apa dibilangnya ya, cukup anget lah beberapa bulan sebelumnya gitu, beberapa bulan kemarin, yaitu Bro Rizky. Halo Bro. Halo Bro. Apa kabar Bro? Sehat ya. Ya, nih gua yakin nih dari teman-teman nanti yang nonton di sini pasti mungkin masih entah kesel, entah bete gitu kan, atau mungkin masih ada yang conviction gitu loh. Betul. Bahwa ya tetap bisa cuan lah dari Manta. Nah, gue pengen kupas nih tentang Manta ya, kedepannya seperti apa. Karena kalau kita ngelihat Manta nih lagi turun berapa persen ya, lumayan gede lah, lebih dari 50%. Ya bro ya. Oke, Bro Rizky. Pertama gue pengen nanya dulu deh, dari sejak Manta nyentuh ATH sampai ke sekarang gitu, itu faktor apa sih yang bikin turun? Oke. Kalau yang menurut gue tahu ya dari dulu awal, itu lebih ke awal kan karena banyak FOMO sih. Banyak FOMO. Oke. Nah, terus juga karena kita nih L2, Manta lebih fokus ke L2, jadi performanya kan tergantung ke ETH juga. Nah, jadi ketika ETH naik, tapi ketika ETH turun ya turunnya juga cukup gede gitu. Oke. Nah, jadi lebih ke arah situ, dan ada periode unstaking dari program-program sebelumnya, sebelum TGE yang itu bikin TVL turun. Nah, kadang orang juga kena FAT segala macam. Nah, jadi itu bikin harganya sampai kayak gini sih. Oh, itu dasar dari sampai sekarang masih turun ya. Oke. Kalau Mantanya sendiri tapi dia gue nggak tahu ya, karena namanya network ya, gue mikirnya itu layer 1. Kayak gitu. Tapi memang layer 2 ya. Layer 2, dia tuh kan ada dua tuh, Manta Pacific sama Atlantic. Kalau Pacific fokusnya di L2 emang. Sedangkan Atlantic itu di L1, tapi sekarang masih untuk staking banyak kan. Staking ya, staking di layer 1 ya? Layer 1-nya. Nah ini sebenarnya sebagai holder Manta nih, gue yakin beberapa bulan ini kayak butuh pencerahan sih, ya kan. Makanya tadi kita sebelum mulai nih, gue iseng nanya ke lu, ada nggak sih tiba-tiba orang nyamperin lu karena lu orang Manta gitu kan, diketahui anjay ada orang CM nih, CM Indo gitu orang Manta. Gue punya Porto sampai sekarang minus gitu. Tiba-tiba lu diseruduk gitu kan, woi gimana nih gitu-gitu. Ada nggak sih? Lebih ke nanya doang sih, kapan naiknya gitu, kapan ETH lagi. Kadang kan ada yang belinya cukup tinggi kan, tapi masih nge-hold karena nggak mau di CL, ya udah. Nggak mau CL. Kayak gitu, palingan lebih nanya kapan nih gitu. Kebanyakan itu sih. Berarti lu jelasin satu-satu. Ya, gue jelasin cukup biar mereka mengerti. Oke. Nah ini kan yang nonton kalau di podcast lebih banyak ya. Dan gue nggak tahu sih, kayaknya lu belum pernah ada untuk ngejelasin di podcast lain ya. Ya, gue lebih banyak tentang Manta ya. Ya, AMA doang sih, tapi AMA ya. Belum. Oke. Nah, bisa nggak sih lu jelasin kedepannya nih perjalanannya Manta seperti apa? Kenapa? Karena holder tuh mungkin ada yang udah gregetan gitu kan. Mungkin ada juga yang masih sabar atau DCA ya. DCA gitu. Atau bahkan yang udah ada yang cut loss. Gitu loh, kayak gitu. Nah, itu
di 2025 nih Manta mau bagaimana sih? Nah, jadi kalau di 2025 itu kita lebih fokus ke ngadain beberapa event sih, event offline. Salah satu itu nanti ada Hacker House di Indonesia. Ya. Nah, itu lebih ke arah kita menarik builder untuk build di project di Manta. Terus nanti kita juga ada kerjasama beberapa project itu kayak fast finality. Nah, itu lebih ke teknologinya untuk bridging aset dari project lain. Kalau kita bekerjasama kayak sama Symbiotic, nah itu multi-chain bisa, gitu. Jadi okay. bisa memangkas waktu untuk withdraw dari Mantanya sendiri. Nah itu kita udah baru kemarin di launching minggu lalu. Nah itu kita lagi uji coba apakah gimana terhadap sentimen pasar atau yang lainnya. Dan di 2025 ini kita juga lebih banyak fokus ke teknologinya sih. Teknologi sebenarnya pakai Mantanya. Jadi harapannya dengan teknologinya kita terus kembangkan, nanti akan menarik builder dan juga user gitu. Teknologi apa yang lu maksud bro? Karena tadi lu bilang staking kan. Tapi kalau gua ngeliat websitenya si Manta nih kayaknya keren banget gitu. Cara ngedelivernya ya di websitenya tersebut. Tapi teknologi apa sih sebenarnya yang lagi di build sama si Manta? Nah kita ada yang namanya itu multi DA. Jadi itu data availability. Kan Manta itu moduler kan, blockchain moduler yang terbesar saat ini di L2. Nah jadi kita tuh awalnya memakai Celestia untuk data availability-nya. Nah jadi nanti kita akan menggunakan multi DA, multi data availability. Itu ada dari Zero G Labs, ada dari Agent DA, ada dari Navel Labs, ada total 6 atau 7. Nah, itu kita kembangkan itu sebagai teknologi yang pertama masih di L2 untuk dikembangkan. Jadi fungsinya itu nanti kecepatan transaksinya itu makin cepat. Sekarang udah bisa dibilang cepat, tapi nanti ketika multi DA ini udah live, kita akan bisa lebih cepat lagi dari yang sekarang. Nah, terus juga dari sisi keamanan kita bisa ningkatin lebih tinggi dengan menggunakan metode multi DA. Nah, dan juga dari sisi gas fee sekarang Manta itu paling rendah dari semua L2. Paling rendah. Jadi kita dengan adanya nanti multi DA bisa lebih rendah lagi, mungkin hampir 0 gitu untuk setiap transaksi. Emang sekarang berapa? Itu kalau sekarang 0,0001 kayak. 001, 2 di belakang koma ya. 0,01 tergantung gas fee juga, tergantung GW-nya juga. Tapi biasanya 0,001 gitu, 3 gitu atau 4 gitu. Iya. Kalau fungsi multi DA-nya sendiri untuk apa? Untuk kayak manfaatnya lah, utility manfaatnya dari teknologi multi DA itu untuk apa sih? Lebih ke arah modulernya sendiri sih. Kalau misalkan nih nanti ketika transaksi di Manta itu padat, kan itu mempengaruhi kecepatan transaksinya kan, sama gas fee tinggi TPS-nya kan, kecepatan transaksi sama mungkin gas fee-nya akan naik. Nah, jadi ketika nanti multi DA, ketika kita memakai satu DA dan itu penuh, dia akan transaksi itu akan berpindah ke DA yang lain. Jadi dia tetap memberikan kecepatan transaksinya itu yang tinggi dan fee-nya yang rendah, dimanapun padatnya. Karena nanti ada, misalkan nih, kalau sekarang satu jalur Celestia doang, nanti ada 6 jalur, nanti pakai satu jalur pertama penuh, yang transaksi berikutnya pindah ke jalur Zero G, pindah ke jalur Navel, pindah ke jalur Agent DA gitu. Berarti Manta nih arahnya memang bikin ekosistem ya? Ekosistem tapi di layer 2? Layer 2. Ada arah ke layer 1-nya? Untuk layer 1 kita yang gue bilang tadi di Atlantic lebih staking sekarang, karena nggak terlalu dari sisi Polkadotnya juga nggak terlalu jalan sih. Sekarang di Polkadot? Polkadot L1 Polkadot. Nanti kita akan perlahan untuk build L1 pindah dari Polkadot, nah tapi masih rencana sih itu. Nanti akan pindah ke L1 lain gitu, yang dari Polkadotnya. Berarti L1 di Polkadot, L2 di EVM. Ethereum ya? Ethereum. Tapi untuk pengembangan dari selain staking di L1-nya itu belum ada? Belum, kita lagi proses untuk keluar dari Polkadotnya. Dari Polkadot. Sampai berapa lama tuh? Itu sampai nanti ditentukan L1 yang bakal kita migrasinya. Jadi sekalian kalian pelan-pelan kalau udah dapat yang dan kita sekalian migrasi sekalian. Jadi paralel. Tapi untuk waktunya mungkin
Mungkin di tahun ini sih. Oh, tahun ini. Nah, itu kenapa gua tanya? Karena itu yang paling penting. Buat holder-holder tuh ya tahunnya adalah gua udah entry, gua brief sama Manta, which is sekarang misalkan udah lagi floating minus gitu. Jadi ya harapannya adalah bisa exit, bisa profit gitu kan. Baik lagi ke waktu. Iya, makanya gua bertanya nih proses-prosesnya yang ujung-ujungnya nanti waktunya kapan sih? Gitu loh. Jadi ya viewers juga tercerahkan nih gitu. Apakah masih kuat nahannya sampai momen tersebut gitu kan, atau ya udahlah tipis-tipis gitu kan di cut loss. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan benar. Tapi yang paling penting adalah si Mantanya sendiri berproses ya. Betul, proses. Oke. Kita tuh ada terus pengembangan teknologi yang kita lakukan sih. Jadi terus aktif kayak ada event-event, campaign atau program kita terus ada gitu. Jadi bukan hanya diam aja, jadi tetap ada gitu, terus-terusan. Oke. Manta sendiri project negara mana sih? Kalau asalnya dulu USA. Oke. Tapi ada foundernya itu Kenny asli USA. Dan satu lagi Victor asli Cina. Jadi 2. Tapi dua-duanya masih ada. Mengepalai? Ya, masih. Kalau timnya sendiri nyebar? Nyebar sih. Lebih ke kalau marketing sama produk lebih nyebar ke seluruh dunia. Kayak gua kan Indonesia. Ada lagi yang dari tim Vietnam, ada yang Cina, ada yang Jepang, ada yang Eropa gitu, tergantung wilayah masing-masing. Oke. Timnya sendiri ada posisi apa aja semua? Bagian community, marketing, produk, engineer, social media, HR, finance. Oh, berarti kayak company layaknya aja ya? Bener. Oke. Dan ada ini juga nggak sih kayak legalitas gitu? Ada, kita ada legalitasnya juga. US? Di US. Aja? Atau ada di ini lain? Setahu gue di US, karena soal misalkan ada pembayaran segala macam itu di COP-nya atau apa tuh US pakai. Oh, berarti tetap ada head office-nya di sana ya? Ada head office di sana. Nah, gue nih sembari mau ngasih lu pertanyaan, gue lagi mikir hal-hal kritikal yang ada di pikirannya holder tuh apa? Karena sebenarnya gue jujur nggak entry Manta nih, nggak entry Manta, tapi gue cukup tahu karena beberapa bulan lalu seliweran di 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 FYP gua gitu, di feed gua, tapi ya nggak tahu sih, gua nggak ini aja, nggak mau entry aja, which is sampai sekarang nggak. Tapi karena itu jadi hype di bulan tersebut, ya udah gua cek candlenya gitu. Nah, kalau nggak salah hari ini tuh lagi 0,7 ya. Coba nih gua ambil handphone gua sekilas. 0,7 ya kalau nggak salah. 0,78 7 berapa? 0,78 ya. Oke. Nah, ini gue bahkan sampai sempet bikin nyari titik bottom lah, iseng aja gitu, nyari titik bottom. Dan bener sih deket banget sama angka range yang gue taruh gitu. Walaupun gue nggak entry juga. Naruh doang ya. Iya, cuma pengen tahu aja, penasaran. Akhirnya bener dia mantul di situ. Berarti ini sideways-nya bakalan sampai kapan sih? Kalau kiranya tuh gue juga nggak tahu kalau ditanyain. Oh gitu, nggak ada bocoran dari dalam. Nah, mereka lebih ya, kayak gue bilang tadi, lebih ke mengembangkan teknologinya. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan harga ya, di pikiran tim itu kalau kita teknologi bagus, banyak user, maka nanti ngikut gitu. Oke. Berarti kalau dari gue sempat lihat kan di website-nya ada tokenomics ininya lah, persentasenya ya. Itu semuanya masih sesuai perjalanannya. Dan masih ada ini juga ya, unlock ya? Ya, unlock. Berapa bulan lagi sih? Unlock itu masih ada terus, itu terakhir di 2028. Wah, gokil. 2028 ya, berarti 3 tahun lagi ya. Sebulan sekali kan? Ya, sebulan sekali. Sebulan sekali, dikit, 2028. tipis. Sekarang 2025. 30 kali lebih ya. Sampai full unlock. Gila sih, itu masih lama banget, bro. Masih lama banget. Itu sampai full 1B itu di 2028 sih. Oke. Kalau gue hitung-hitung ya. Berarti sekarang lagi diserok nih sama tim Mantanya untuk bikin floor. Ya, gue juga kemungkinan ya, juga nggak tahu. Kemungkinan. Masa lu nggak tahu sih? Nggak tahu ya? Nggak, gue soalnya lebih ke, kalau gue lebih ke komunitas sama yang bagian event lah. Tapi kalau yang ke arah sana mungkin
tim produk atau tim yang lain gitu. Kalau dari Indonesia sendiri kayak community-nya tuh lu tau nggak ada berapa banyak sekarang? Kita tuh ada di Telegram, Discord juga ada, sama Twitter. Jalan semua. Jalan semua. Oke, gua nggak ngikutin nih, tapi kayak gue bisa prediksi hal apa yang selalu ditanya. Iya. Iya ya. Harga ya. Iya. Kapan moon gitu ya. Kebanyakan sering itu sih. Kebanyakan itu nanya. Lu jawabin terus. Kadang nggak gue jawab, kadang ya nanti ada masanya gitu. Sampai capek dong ya. Sampai capek. Oke. Ya pasti Gitu capek terus banget sih, capek banget sih. Gila, itu gua nggak ngebayangin sih untuk holder manta ya. Udah mau setengah tahun lebih ya? Udah lebih kan? Udah hampir setengah tahun dari TJA. TJI kita tanggal 18 Januari, ntar lagi. Oh, besok 2 hari lagi. 2 hari lagi berarti. Oke, ulang tahun dong. Ulang tahun. Ada event di ulang tahunnya nanti? Nggak tahu deh, kayaknya belum ada. Karena pas di tanggal 18 ada juga unlock kan beberapa. Oke. Kalau di Indo sendiri nih, lu sebagai CM, ada berapa orang sih? Kalau tim intinya gue sendiri, terus ada dibantu sama beberapa moderator sama ambasador juga. Total berapa total? Sekitar gue 4, 5 atau 6 deh. 6 orang di Indonesia doang. Oke. Tahun ini itu plannya sebagai CM yang di Indo, lu mau ada apa aja untuk Manta? Yang terdekat pasti itu yang Hacker House itu 2 minggu tuh. Cukup lama karena emang kita build project dan mencari developer di Indo. Nah kan di Indo kan sendiri user banyak banget ya, banyak banget. Tapi kalau di bagian developer sendiri orang yang build projectnya masih sedikit. Nah kita mau ngadain hackathon biar encourage orang untuk istilahnya belajar kripto, gimana develop project, gimana mereka develop smart contract atau segala macam. Nanti bakal munculkan ide-ide baru gitu. Nah mereka build di Manta seperti apa gitu. Palingan ke situ. Terus offline event di Coinfest itu kemungkinan kita ada juga datang tahun ini. Oke. Terus palingan tergantung nanti roadmap berikutnya sih. Kalau ada IBW ataupun W3W lagi kita mungkin ikutan juga. Tergantung dari Indonya gimana eventnya. Iya. Udah di start kan ya roadmap ya? Masih on track gak? Apanya? Yang roadmap ini dari Manta? Kalau roadmap Manta masih on track. Masih on track semua? Nggak ada yang ngaret? Nggak, karena memang kita di fase, kita kan ada 4 fase tuh. Pertama itu mainnet, terus ada DA, terus yang ketiga itu pengembangan proses untuk lanjutannya. Nah lanjutannya yang panjang nih, 2 atau 3 tahun. Nanti terakhir baru finalnya ketika udah oke semua. Jadi kita masih sekarang di tahap 3 di roadmap ya. Oke. Nah, ini masih balik lagi dulu ke fase adanya Manta mulai kedengeran di Indonesia ya. Itu gimana sih Manta bisa kayak nge-boom secara awareness ya di Indonesia gitu? Apakah memang ada ada influencer yang diajak kayak gitu, atau seperti apa sih? Gua nggak perlu mention lah ya, perlu mention, tapi kayak terjadi gitu dan nge-boom, itu gimana? Itu kita dulu sebelum TGI emang ada kerjasama sama KOL. Itu lebih ke arah menyebarkan informasi kita sih tentang teknologi ataupun tentang eventnya. Dan kita emang nggak ada tentang KOL untuk pom harga atau apa, nggak ada. Tapi lebih ke teknologi yang kita itu. Misalkan kita ada event nih sebelum TGI kan tentang ini atau program ini, kita butuh KOL untuk nyebarin gitu, tentang eventnya gitu. Bahkan setelah TGI pun kalau kita ada event yang gede kayak dulu ada Renew Paradigm, ada Manta Expedition, nah kita minta bantuan sama KOL untuk nyebarin gitu. Ini gimana sih event ini, gimana program ini untuk Manta gitu. Feedback itu ya. Feedback sama untuk ngelihat gimana sentimen komunitas terhadap program-program dari Manta gitu. Oke, berarti kayak nggak sengaja aja tiba-tiba ada KOL yang ngebahas dan ya ternyata feedbacknya impactnya bagus gitu ya untuk Manta ya. Gitu. Oke, karena ATH itu berapa tuh? Di 4 kalau nggak salah. $4 sekian lah ya. 4,0 berapa gitu. 4,0 ya. Oke. Sekarang 0,7. Itu wah nangis sih yang hal. Oke. Gue lagi ngebayangin aja kayak
unlock tuh masih sampai 2028. Betul. Ya kan, terus ya udah setiap bulan selalu ada guyuran yang apa supply gitu ya, Betul. yang dilepas. Ya opsinya either ngehold atau terus akumulasi, Ya. ya kan, atau ya nyerah Betul. gitu. Nah, kalau produk sendiri di tahun ini bakalan ngerilis sesuatu gak? Itu ada yang namanya fast finality yang kayak gue bilang tadi. Itu lebih ke arah apa namanya, withdraw di Manta di native-nya itu bisa lebih cepat. Itu hitungan menit. Itu kita masih dalam tahap percobaan sekarang. Terus nanti yang multi DA kayak gue bilang tadi, karena kan sekarang masih di Celestia tuh. Kalau yang lainnya udah live, itu bakal udah mainnet semuanya, itu bakal kerasa banget itunya efeknya. Oke. Nah, terus palingan apa lagi ya? Kerjasama sama beberapa project lain sih, kayak Babylon, kayak project-project yang gede lain. Tapi untuk terdekat masih yang di multi DA sama yang fast finality tadi. Oke, tahun ini tapi rilis. Iya, tahun ini. Oke. Nah, lu kan ekosistem ya. Sebagai ekosistem tuh dapat revenue-nya tuh dari mana sih? Karena gue believe gini, mau itu Web 2, mau itu Web 3, oke lah, dapat investor satu hal gitu. Tapi untuk sustain apakah cuma dari Pamdam? Itu artinya kan harus ada model bisnis kayak gitu kan. Di Manta sendiri berarti model bisnisnya seperti apa untuk tetap bisa dapat revenue gitu, untuk survive apa segala macam. Oke, jadi itu lebih ke arah gas fee yang dikeluarin sih, biarpun kecil tapi kita itu lebih dari 100k address yang aktif kalau yang sekarang. Jadi setiap transaksi kan kita juga biarpun kecil banget gas fee-nya tetap diakumulasi, ada dapat juga kan. Oh, dapat ya, nggak ke Ethereum doang ya? Nggak ke Ethereum doang, karena kan di Celestia juga masuk tuh. Karena kan kita pakai modular dari Celestia. Nah, terus kalau setiap ada build project kan otomatis mereka ngeluarin gas fee, pasti ada juga gitu dapat. Karena di Manta sendiri kita lebih fokus itu ke DeFi, GameFi, yang masih banyak sekarang itu. Nah, itu kita terus kembangin. Dan juga Manta ada grants kan. Totalnya 50 juta USD. Jadi setiap ada project bagus yang approach ke kita lihat, kita assess, kalau bagus nanti kita ada beberapa milestone tuh. Milestone yang dicapai untuk project itu. Nanti setiap unlock milestone 1 dapat sekian USD. Unlock milestone kedua dapat sekian USD. Jadi buat project itu terus kayak bakal tetap build gitu kan sampai dapat user yang banyak, dapat yang bagus gitu. Dari sana kebanyakan. Dari sana. Oke. Seru. Oke, berarti nggak ada kayak arah untuk bikin blockchain sendiri ya di layer 1-nya? Karena tadi sempat mention ya nyari layer 1 lain untuk migrasi, bukan bikin sendiri terus di launch gitu si layer 1-nya si blockchain-nya. Karena kalau bikin layer 1 sendiri mungkin tambah lagi waktunya kan, resource-nya, karena kan cukup panjang prosesnya, makanya L1-nya itu kita masuk di yang lain gitu, bukan yang sendiri beneran Manta. Nah, makanya Manta kan 2 nih sekarang, L1, L2, sedangkan L2-nya aktif, L1-nya kurang aktif, itu pun udah cukup makan waktu gitu kan, makan resource. Apalagi misalkan nanti dibikin sendiri, itu bakal ya lebih banyak waktu yang untuk kesana kan. Sedangkan tim engineer kita juga masing-masing ada yang dikerjakan di sisi mereka gitu. Berarti kalau dari total keseluruhan, Manta ada berapa dari seluruh dunia tuh? Timnya ada sekitar 50 lebih. 50-an ya? 50-60 kayak gitu. Dominannya di divisi apa? Engineer malah. Engineer. Dia ada sekitar 20-an, 3,5-nya hampir. Karena emang butuh di sana banyak kan. Baik di UI, UX, atau beberapa mungkin ada 2 orang. Karena mereka juga setiap ada program tertentu, dialokasikan misal berapa orang ke sana. Untuk maintenance-nya berapa, untuk ngambil data berapa gitu. Jadi emang banyak di engineer-nya. Dan itu full nyebar ya seluruh dunia? Nyebar semua. Nah, ada nggak sih kesempatan kayak misalkan nih holder nih, saking keselnya terus kayak ya udahlah gue pengen sekalian jadi orang Manta gitu. Itu ada nggak sih kesempatan kayak gitu? Ada. Kerja di Manta? Ada. Itu gimana caranya? Nah, jadi
kita itu masih tetap buka beberapa posisi. Kalau misalkan engineer, baik dari engineer, komunitas, marketing. Oke. Nah, itu bisa dilihat di website Manta. Website Manta. Ada di bagian karir. Oke. Nah, bisa diklik sana. Dan juga biasanya kalau kayak Kenny itu mereka setiap offline event kalau ketemu orang yang bisa dibilang kayak oke lah atau apa, dia biasanya Kenny nawarin, kamu nggak jadi ini gitu. Bla bla, kalau oke, ya udah masuk gitu. Biasa jalur gitu. Kalau yang setiap makanya kita orangnya banyak di seluruh dunia karena setiap ada ngadain event dan ketemu orang yang bagus gitu. Nah, itu bisa ambil dari sana selain kita ngambil dari submission online. Susah gak untuk masuk? Kalau dari tergantung, kalau mungkin dari engineer mungkin bakal disuruh bikin sesuatu dulu kan. Nah, tapi kalau dari sisi marketing, kalau yang gua dulu ada beberapa tahap interview sih. Nah, pertama kayak ya interview HR biasa kan. Nanti kalau oke dari HR-nya lanjut ke user. Usernya oke, ya masuk ke founder si Kenny sama Victor. Nah, oke dari Kenny Victor, nah baru di situ offering. Berarti yang udah pasti harus bisa bahasa Inggris ya? Betul. Ya itu udah wajib banget gitu. Wajib banget lah. Oke. Kenny dan Victor itu role-nya apa masing-masing? Kalau Kenny dia founder tapi di bagian marketing sama bagian ya marketing. Jadi misalkan butuh face untuk Manta, butuh ada acara-acara yang butuh untuk speak-nya bisa Kenny. Kalau Victor lebih ke produk, lebih ke arah teknologinya dan lebih ke arah pengembangan jangka panjangnya dari Victor. Jadi Victor lebih banyak di belakang. Tapi dia kadang ada juga muncul sesekali keluar. Misalkan nih ada beberapa event yang bentrok nih antara Kenny atau Victor, palingan salah satu kan. Misalkan Kenny udah di A, ada event yang butuh founder nih di B, ya udah Victor ke B. Bagi gitu. Dua gitu ya. Bagi dua. Mereka sendiri masih megang Manta berapa persen? Nah, kalau itu gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, gue pikir kan kelihatan di onsen gitu ya. Ini walletnya si Kenny nih atau Victor gitu. Tapi kayaknya mereka dicek sih. Dicek. Nah, tapi gue nggak tahu kalau on-chairnya nggak tahu, tapi kalau biasanya kebanyakan dicek sih harusnya. Lu sendiri gimana sebagai orang Manta? Lu kayak nge-hold Manta kah, beli Manta kah, atau gimana? Kalau gue lebih hold sama staking sih. Nah, kalau dari dulu kan awal airdrop juga dapat banyak tuh dari airdrop yang Manta. Terus gue staking, terus gue masukin ke project lain, dapat dari APR, dapat dari reward segala macam ya. Gue akumulasiin terus aja. Sampai sekarang. Ya. Dan bayaran sendiri nggak pakai Manta ya, pakai USDT, stablecoin. Nah balik lagi nih sebagai holder ya, gue terus coba mencari kenyamanan gitu ya. Kenapa sih gue masih harus terus nge-hold Manta ke depannya? Itu gue mencari alasan gitu loh. Itu yang pengen gue tanya sama lu gitu. Jadi ya teman-teman yang di sini megang Manta juga conviction itu terus terjaga gitu loh, sehingga nggak cut loss. Karena wah itu sedih coy, apalagi beli di 35 ke atas sampai 4 ya, 3,5 gitu. Itu FOMO-nya tinggi banget pas di situ tuh. Iya. Jangan salah loh, ada yang sampai all in ngejual barang ini itu karena conviction gitu. Ya opsinya kan entah mau sabar sampai kapan, which is harus ada penguat nih. Iya dong. Benar. Nah, lu di Indonesia tuh sebagai orang yang menjadi penguat harusnya. Benar. Iya, kayaknya lu harus bisa terus ngedeliver ya, ngedeliver kenyamanan itu. Makanya setiap ada offline event, offline event kebanyakan orang kan nanyanya harga kan. Nah, makanya gue jelasin ya emang harganya seperti ini, dan itu mereka lebih ke harga tapi nggak mikirin teknologi atau blockchain-nya gitu. Karena kan emang kebanyakan trader kan, bukan yang emang masuk ke blockchain. Nggak peduli amat lah sama apa utility-nya. Gimana mau deliver segala macam, yang penting harga naik gitu. Nah, tapi gue ya lebih tekankan ke itu sih. Manta ini seperti ini teknologi bakal ini, nanti seperti ini ke depannya gitu. Gue jelasin satu-satu. Ada yang oke nerima, kadang ada yang ya kapan nih harga, tetap juga nanya harga ya. Ya, karena emang kita emang fokusnya tuh ke teknologi dari awal. Nah, jadi karena kita manfaatin untuk build ekosistemnya seperti apa, kan kalau semakin bagus ekosistem nanti makin banyak user dan otomatis dia makin bagus juga untuk dari sisi projectnya. Gitu. Ya, berarti mostly holder Manta tuh kayak kemakan FOMO ya? Betul, kebanyakan FOMO di awal.
Di awal awal-awal TGI tahun lalu kan kebanyakan lawan FOMO gitu. Ada juga yang emang bener beli karena utilitas. Biasanya kalau yang beli karena utilitas itu mereka nggak mau CL tapi lebih ke arah staking. Ada stakingnya kan di Chex juga ada, di DEX juga ada. Nah jadi ya staking diamin di sana daripada cuma nge-hold itu doang kan. Kan yang nggak nambah gitu. Staking kan kadang dapat APR 20-30% kan lumayan gitu, nambah dikit-dikit. Betul. I see. Wah, ya gue masih sedih sih. Ngebayanginnya tetap. Tapi belum ada yang kayak datang ke lu tiba-tiba curhat, bro gue udah all ini, gue udah begini nih, begitu nih, gue pokoknya hidup gue sedang susah lah gara-gara nge-hold Manta. Ada nggak sih yang begitu? Atau dicerita di Discord gitu? Nggak sih sampai segitu banget sih, tapi ada yang banyak belinya. Tapi yang banyak beli gue tahu tuh dia kayak whale sih. Jadi dia beli banyak di Manta, mengharap naik, tapi dia nggak terlalu pikir banget karena aset dia banyak yang lain gitu. Nah tapi ada juga yang emang ahli di Manta, ada kayak gitu. Yang kalau ahli di Manta paling gue bilang tergantung diri lo sendiri, karena kita proyek jangka panjang gue bilang kan. Terus teknologi kita juga bakal terus ada, terus bakal terus deliver ke user gitu. Jadi ya pilihan semuanya balik ke usernya gitu. Balik user. Lu sendiri sebenarnya care gak sih sama holder itu? Ya lebih care sih, makanya gue tiap mereka nanya gue jelasin panjang lebar. Oh ya, pokoknya sampai dia puas lah ya. Sampai puas. Harapannya sampai dia puas. Oke. Wow. Ya, 2028 ya, 3 tahun lagi ya. Gue coba bayangin sih kalau nge-hold 3 tahun lagi, ya setiap bulan nabung tetap bisa kena nggak ya untuk bisa exit? Ya itu sih. Betul. Oke. Berarti lu aktivitas sendiri sekarang ngapain aja? Setiap hari? Ya palingan kalau di Manta kan kita ada kayak daily meeting gitu kan. Meeting seperti apa, sentimen komunitas seperti apa. Global? Apa di orang Indo aja? Global. Daily? Oh global. Di Discord ya? Kita di Meet sih, Google Meet. Oh Google Meet. Oh 50 orang tuh semua masuk? Enggak, palingan yang bagian marketing doang. Oh. Bagian marketing sama produk lah. Gitu. Okay. Kalau yang 50 orang itu ada meeting bulanan sih palingan tentang apa yang program kita yang akan kita launch beberapa bulan ke depan, terdekat apa, itu sebulan sekali. Tapi kalau yang daily di bagian marketing sama komunitas doang. Oke, itu yang dibahas apa kalau daily? Kayak sentimen, terus gimana? Sentimen Manta. Sentimen ya komunitas masing-masing. Kan ada banyak tuh gimana kalau ketika market low gimana user gimana gitu. Ketika ada event tertentu tanggapan user gimana gitu. Lebih ke ya kita berusaha untuk ngelihat sentimen arah komunitas itu seperti apa gitu. Jadi bukan kita emang tetap build produk, build terus teknologi, tapi kita nggak nggak mengabaikan sentimen dari komunitas. Jadi tetap kita lihat apa yang kita bisa arahnya kemana nih dari tiap-tiap negara gitu. Masing-masing region kan beda-beda tuh nanti. Misalkan di Indonesia mereka seperti ini, seperti itu gitu. Nah kita juga build Hacker House itu kemarin karena masukan dari user. Ketika kan di acara W3W sama IBW, kini kan datang tuh. Nah jadi banyak yang bilang tuh kita user banyak nih, tapi coba deh ngadain Hacker House gitu, dari Mantanya gimana gitu, atau Hackathon dari Mantanya untuk ngajarin kita yang pengen jadi developer gitu. Dari situ nah muncul ide sih kayak ini untuk ngadain Hacker House. Nah jadi Indonesia pertama, ntar serinya lagi di beberapa negara lain di tahun 2025 ini gitu. Jadi emang kita fokusnya emang ke komunitas juga, ke teknologi juga gitu, tanpa mengorbankan salah satunya. Jalan dua-duanya ya? Jalan dua-duanya. Beli nggak ya gua? Coba gitu. Iya, mumpung masih di bawah kan? Masih kan di bawah. Kemarin LTH-nya tuh 0,5 something ya? Iya, 0,5 something. Di bawah 4 lah, gue inget tuh, nggak di bawah 4, masih di atas 0,5. 0,5. Ya, cuman ya setelah mengetahui dari penjelasan lu, gue ngelihatnya ini sebenarnya memang cocoknya untuk tipikal investor yang long term. Long term, betul. Long term banget. Long term banget malah. Banget. Iya. Orang unlocknya aja masih sampai 2028 kan.
Iya, nggak cocok sih. Kayaknya gue nggak cocok. Nggak cocok. Nggak jadi beli lah. Short. Lebih ke Ramim ya. Iya. Oke, kayak gue nggak jadi beli deh. Oke. Menarik. Terus bro, kalau dari sisi holder sendiri itu dominan negara mana aja? Kalau holder Indonesia ada, cukup banyak di Cina, Korea, Jepang, Vietnam ada juga. Antara itu. Yang di Eropa ada tapi di bagian kayaknya Rusia. Di US sendiri malah nggak terlalu. US nggak terlalu kayaknya, karena kita marketnya nggak terlalu fokus ke US. Market dalam konteks investornya atau market dari produk investor. Investor. Karena kan di US masih ya kebanyakan kan di itu kan masih belum open kan. Maksudnya kayak ketika ada suatu produk itu nggak boleh untuk naik ke daerah US, daerah apa gitu kan. Oh, ada gituan juga ya di sana? Karena kan biasa kalau kita bikin produk itu nggak tahu restrictionnya gitu kan, restriction di negara-negara tertentu. Jadi yang kena restrict kita nggak terlalu fokus ke sana. Dan US salah satu yang kena restrict. Ya, padahal foundernya dari sana. Ya. Oh gitu. Makanya kita ya lebih banyak di Asia sih, Asia sama di Eropa ada. Oh, menarik. Oke bro, ini mungkin di session terakhir ya untuk closing statement buat teman-teman dari Manta, holder setia atau mungkin holder baru yang setelah denger lah dari podcast kita dari awal gitu. Pesan apa sih yang mau lu sampaikan ke mereka? Mungkin kalau dari gue sih lebih kalau misalkan kita mau masuk satu project, masuk suatu koin tentunya itu mungkin lebih utamakan dulu nih kita mau long term atau short term. Nah kalau kita long term kita cek dulu utilitasnya apa gitu, apakah nanti worth it kita masuk atau enggak. Kalau short term kita harus beneran project yang short term gitu, jangan kebalik. Nah yang long term kita masukin ke short, yang short kita jadiin ke long. Nah supaya emang jangan kemakan FOMO sih. Karena kalau kemakan FOMO ya kita sendiri yang susah nantinya. Nah jadi yang emang ya sebelum masuk apapun itu mau short ataupun long, kita ya dikit-dikit lah gali dulu Dior supaya kita bisa lebih paham apa yang kita lakuin gitu sih. Oke. Yang paling penting riset berarti risetnya dulu ya. Berarti update paling cepat, paling up to date di Manta itu ada di mana melihatnya? Itu di Twitter Manta ada. Kita selalu update tiap hari. Bahasa Inggris ya. Tapi kalau yang mau Indonesia kita di Telegram Indo update juga terus, sama di Twitter Indonesia. Oke. Nah, itu tadi udah denger ya dari awal nih perjalanannya Manta sampai sekarang di harga tersebut, dan juga kedepannya berapa lama nih unlock-nya selesai, terus juga produk-produknya bakalan dirilis. Yang pasti semua itu kembali ke tangan investor ya. Apakah masih config dan kuat nahan sampai segitu lamanya, atau ingin melambaikan tangan, ya udahlah gue ikhlaskan lah gitu, menjadi penyumbang tanpa tanda jasa gitu terhadap Manta ya. Tapi apapun itu ya semoga tetap baik untuk investor, dan juga ya Manta sendiri bisa membuktikan gitu ya bahwa ini bukan project yang ngasal atau kaleng-kaleng ya. Itu juga jadi tugas lu kan untuk bisa terus mendeliver value-nya Manta ya. Betul. Ya. Oke bro, mungkin closing statement bisa ada ini sedikit apa ya sebutannya yang 3 kali tuh. Itu suka terngiang-ngiang di kuping gua. Mantap. Iya, itu dia. Ya, itu kayak sebuah hiburan sih, bro. Bener. Ya kan, ya gitulah. Oke, sekali lagi thank you, bro Rizky ya buat penjelasannya, dan juga semoga ada titik cerah lah terhadap holder Manta dan bisa kembali ke harga atau ATH. Ya, betul. Siap. Itu harapan yang terdekat sih dulu. Ya, amin. Thank you, bro. Ya, thank you, bro. Ya, oke. Sip.